dan mengaplikasikan konsep dari modelan jaringan tadi ya, untuk merepresentasikan sistem transportasi dan distribusi. Ya nanti ada modelnya, model matematisnya. Ya, kalau kita ingat lagi dalam konsep pemodelan, ya apa saja yang harus kita lakukan. Pertama jelas kita formulasikan masalahnya. Ya. Kita formulasikan masalahnya, kita lihat seperti apa, mulai dari komponen model, ya, dari tujuannya apa sih sebenarnya yang ingin diperoleh, lalu sampai ke apa saja yang menjadi batasan-batasannya, apa yang ingin kita cari, ya banyak contohnya, ya. Nah di supervisor driver sendiri, ya selain transportasi kan juga ada beberapa drivers yang lain, ya drivers yang lain yang artinya harus saling berhubungan, ya saling berhubungan di dalam satu rantai pasok itu untuk mencapai tujuannya. Nah pertama kita masuk dulu ke seperti apa peran dari network design, ya desain jaringan, misalkan jaringan dalam rantai pasok. Ya untuk keputusan dalam pengambil keputusan dalam network design pada rantai pasok, ya itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama terkait facility role, seperti apa peran dari fasilitas itu sendiri. Ya. Apa setiap fasilitas yang dibuat tadi oleh perusahaan itu sudah fasilitas kok, karena fasilitas A hanya untuk untuk meletakkan bahan baku. Ya, itu kan tidak hanya pabrik, ya. Gudang bisa bahkan mesin, ya atau apalagi ya tahu gudang barang jadi atau produksi, ya. Lalu berikutnya misalkan masing-masing proses yang ada di dalam suatu pengolahan produk, ya, masing-masing apakah itu dikerjakan di satu lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda. Jadi seperti apa peran dari masing-masing fasilitas itu sendiri, itu harus dilihat, ya, peran dari masing-masing fasilitas. Lalu berikutnya lokasi, ya ini yang harus diambil oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan lokasi fasilitas. Contoh pabrik, ya kalau kita udah ngomongin pabrik ya pasti pertama kita punya harus punya lokasi yang besar katakanlah, ya. Terus juga secara kebijakan tidak boleh terlalu dekat dengan pemukiman warga, katakanlah punya jarak radius berapa kilometer, ya. Lalu lagi juga kalau kita mau bangun pabrik, katakanlah kita kan pasti pengennya bangun pabrik yang besar nih karena kita punya targetnya produksi yang banyak dan seterusnya. Itu akan mengeluarkan biaya yang besar. Bagaimana kita bisa menekan biayanya, katakanlah berarti kita cari lokasi pertama yang jauh tadi, terus harganya yang murah, ya misalnya per meternya berapa gitu, ya yang murah, pasti kaitannya juga dengan biaya. Lalu juga yang harus diperhitungkan nantinya itu adalah seperti apa nanti kemudahan dalam proses produksi pertama, ya bagaimana barang mentah tadi atau bahan baku raw materialnya bisa sampai ke perusahaan untuk nanti akan diolah, diproduksi. Lalu setelah jadi barang jadi, bagaimana juga barang atau produk jadi tadi bisa dengan mudah, ya dikirimkan ke konsumennya, itu. Jadi infrastrukturnya juga perlu dipertimbangkan. Jangan hanya serta-merta harga tanahnya murah, kita bikin pabrik di sana, tapi ternyata untuk bikin infrastrukturnya katakanlah belum memadai, gitu ya, belum memadai. Jika kita juga harus mengeluarkan cost, ya untuk bikin katakanlah kita harus ngaspal jalan, ya, sebagainya. Jadi jangan hanya karena biaya yang murah, ya, terus kita bikin satu perusahaan di satu lokasi, tapi jalannya kalau misalnya becek nggak bisa lewat, jalan dan lain sebagainya. Bagaimana barang itu bisa sampai ke tepat waktu ke konsumen, atau bagaimana kita juga bisa tepat waktu dalam produksi, karena
bahan baku yang harus dikirimkan ke pabrik kita ya untuk dapat diproduksi yang nantinya akan dikirimkan ke konsumen. Itu juga capacity allocation ya, kapasitas dari setiap fasilitas itu sendiri. Katakanlah kita punya fasilitas ada pabrik atau gudang ya. Kita harus mempertimbangkan kapasitas fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Katakanlah pabrik tempat memproduksi tadi. Berapa banyak pabrik tadi bisa memproduksi ya. Karena kita punya pabrik dengan luas katakanlah 1 hektar katakanlah ya, terus kita bisa punya fasilitas di sana, bukan hanya punya lokasi pabrik, tapi kita juga bisa mengadakan mesin. Kita punya mesin sebanyak 500 mesin, katakan 500 mesin pasti punya kapasitasnya masing-masing. Itu juga yang harus diambil keputusannya untuk dapat memenuhi permintaan ya dari konsumen. Mesin seperti apa nih yang harus kita beli? Seperti apa? Berapa banyak jumlahnya? Itu kan terkait pengambilan keputusan. Kalau misalnya gudang, kalau misalnya kita menjual barang yang katakanlah perishable, gitu ya, atau mungkin yang perishable, yang tahan lama, ya, umur pakainya panjang, gitu ya. Umur pakainya panjang nggak masalah. Sebenarnya kalau kita mau produksi banyak, terus kita stok, masih stok. Gitu ya. Tapi harus kita pertimbangkan juga untuk bidangnya, ya, harus kita bangun dibesarkan gitu untuk menampung berapa banyak barang tadi, ya, barang tadi yang nantinya akan dijual ke konsumen. Terus terakhir terkait pasar, ya, terkait pasar dan supply chain. Jadi seperti apa dari setiap fasilitas itu tadi ya itu dapat mengikuti pasar yang tadi. Katakanlah kita punya beberapa retail, karena retail di Bandar Lampung, retail di kabupaten, jadi katakanlah retail di Lampung Barat, pesisir, dan lain sebagainya. Ya. Itu juga harus kita tindakan alokasinya. Ya, katakanlah orang Bandar Lampung mungkin akan lebih banyak permintaannya untuk katakanlah kayak petani, ya, sebagai petani. Jangan orang berpikir gitu ya, orang kita nggak doyan kesehatan gitu ya, berdasarkan ini ya history ya. Berarti untuk berikutnya ya dalam pengalokasian suatu produk ke suatu wilayah di suatu fasilitas ya ini juga harus dilihat seperti apa pasarnya, seperti apa pasarnya yang ada di sana. Jangan di daerah orang karena di kompleks gitu ya, kompleks di bawah atas, dan mungkin yang di pinggir kota gitu ya, dia akan beda nilainya terhadap suatu produk. Katakanlah saya punya baju coklat deh, gitu, coklat. Mungkin orang-orang yang hidupnya di pinggiran gitu ya nggak akan mikir beli coklat buat apa gitu. Jadi mereka mikirin bagaimana caranya bisa beli beras, dan berasnya pun perusahaan juga pasti akan mengalokasikan gitu ya, dia akan mengalokasikan barang-barang dengan kualitas dan harga tertentu untuk market-market tertentu ya. Market katakanlah untuk masyarakat menengah ke atas gitu ya. Masyarakat menengah ke atas mungkin akan beli dengan harga yang katakanlah katakanlah 100.000 per 5 kilo gitu ya. Itu mungkin untuk kelas menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah mungkin pasti akan mencari harga yang lebih dari itu ya. Kalau misalnya harga 100.000 tadi kita taruh di tempat kelas menengah ke bawah belum tentu kejual gitu kan, karena itu tadi pentingnya ya dalam pengalokasian market tadi di setiap fasilitas. Ya ini beberapa peran yang berperan dalam network design tadi ya, dengan jaringan dalam rantai pasok, bagaimana bisa menempatkan peran dari masing-masing fasilitas yang ada di dalam rantai pasok tadi ya itu secara tepat. Ya, fasilitasnya kan ada banyak ya,
ada pabriknya mau bisa taruh di mana, distributor centernya mau taruh mana, gudangnya mau ditaruh mana, atau apalagi retail mau ditaruh di mana, gitu ya. Itu kan bergantung dari seperti apa supply chain atau rantai pasok yang nantinya dijalankan oleh perusahaan. Jangan-jangan perusahaan hanya ingin menggunakan desain manufacture direct to konsumen. Pasti kan mereka hanya tinggal membuat pabrik dan hanya menyediakan pabrik, ya. Bisa jadi gudang, bisa jadi gudang, bisa jadi tidak juga tergantung seperti apa jenis produknya yang pasti salah satunya. Ya. Lalu mereka bisa saja nanti menyediakan moda transportasinya seperti apa sih transportasinya. Ya, kalau misalnya dalam jumlah besar yang harus dikirimkan dengan frekuensi katakanlah yang cukup sering gitu ya, dalam satu minggu mungkin bisa 2-3 kali, ya, dibuat komparasinya bagaimana kalau misalnya sewa dengan punya armada sendiri. Ya, banyak, ya, sangat banyak proses pengambilan keputusan dalam mendesain jaringan itu sendiri. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi desain network design tadi, ya, pengambilan keputusan model jaringan tadi. Pertama, strategi, ya, terkait faktor strategi. Jadi perusahaan ya fokus pada biaya, ya, yang cenderung pastinya ya ingin mencari biaya yang lebih rendah, ya, untuk manufacturing facilities, ya, yang artinya ya lokasi yang pastinya jauh dari market. Ya, tadi contohnya sudah saya sebutkan. Ya, kalau lokasinya jauh dari pemukiman, ya, harga jual tanahnya pasti beda. Ya, kayak kita sekarang aja lah yang lagi di daerah. Bayangkan aja mau beli tanah di daerah sekitar ITERA pasti udah mahal. Nggak mungkin nih si pabrik mau beli tanah juga gitu ya dekat ITERA gitu ya, sedangkan mereka ingin menekan cost tadi. Jadi itu tidak dijadikan salah satu keputusan ya oleh si perusahaan dalam membangun pabrik di sekitar ITERA. Seperti itu. Nah, contohnya ya electronic manufacturing, ya, itu seperti Foxconn dan Flextronics, ya. Mereka berhasil ya dalam bagaimana menyediakan lokasi, ya, menentukan pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi untuk mengassembly produk-produk elektroniknya tadi. Ya. Ada juga perusahaan bahkan ya menggunakan pihak ketiga. Contohnya waktu itu di supply chain itu Motorola, kalau tidak salah, ya. Motorola menggunakan pihak ketiga, jadi secara facility ya mereka tidak punya pabrik, gitu ya. Mereka menggunakan pihak ketiga untuk dapat memproduksi barangnya, gitu ya. Atau mungkin contohnya perusahaan furniture di Amerika waktu itu, ya, supaya mereka lebih dekat dengan raw materialnya, katakanlah mereka butuh kayu jati, gitu ya. Mungkin kayu jati banyak di Indonesia, jadi mereka bikin facility-nya, yaitu pabriknya di Indonesia, gitu ya, di Indonesia. Supaya apa? Supaya dalam proses pengiriman bahan bakunya tidak terlalu jauh, ya, mereka cukup bikin pabrik di Indonesia dengan yang mungkin harga tanah di Indonesia dibandingkan dengan tanah di Amerika pasti lebih besar di sana, gitu ya. Mending mereka bikin pabriknya di sini, mereka produksi di sini, ya. Tinggal nanti seperti apa dalam pendistribusian ke konsumennya. Ya. Lalu contohnya juga ya Zara, ya, perusahaan apparel dari Spanyol, ya. Mereka punya fraksi yang besar ya dalam kapasitas produksi di Portugal dan Spanyol, ya, sehingga harganya lebih mahal di sana, ya. Jadi seperti apa sih strategi yang dibuat oleh si perusahaan, ya, untuk membuat merancang diri. Karena mungkin Toyota, gitu ya, Toyota itu punya
sekarang ya punya pabrik di yang berlokasi di beberapa belahan dunia ini, ya. Dia masing-masing nanti akan multiply menyediakan, ya, melayani marketnya di wilayah masing-masing. Itu kan juga jadi strategi dari perusahaan lokasi kembali masing-masing. Saat ini di beberapa lokasi di belahan dunia ini, ya, itu akan menjadi efisiensi salah satu dari dunia transportasi, ya. Dan juga pasti keputusannya terkait tadi terkait kapasitinya, ya. Oh, jangan-jangan ternyata kalau mungkin melihatnya di Indonesia banyak jadi bikin pabriknya di Indonesia besar gitu, ya, tahu pabrik ternyata di Indonesia seperti apa, ya. Oh, mungkin di Amerika gitu, atau mungkin di mana Taiwan gitu, ya. Dari Thailand kan mungkin juga cukup besar, ya, cukup besar negara ini, jadi bisa saja si Toyota tadi berproses di sana dari kapasitas mungkin lebih besar, tergantung di mana mereka membangun fasilitasnya. Itu dari segi strategi, ya. Bagaimana strategi yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, dalam membangun jaringan. Lalu berikutnya dari faktor teknologi. Ya. Nah, dari faktor teknologi ini, ya, ini punya apa dibilang dampak yang signifikan, ya, dalam penentuan pengambilan keputusan dari teknologi. Kita production teknologi, ya, itu punya tadi, ya, signifikan terhadap economic of scale, ya, itu secara lokasi akan lebih efektif, ya, secara teknologi. Bayangkan dengan adanya teknologi sekarang kan sangat terbantu gitu, ya. Kalau kaitannya dengan teknologi, pasti kita kaitannya dengan salah satunya yaitu information, ya. Information kan adalah salah satu driver juga, ya. Dengan adanya teknologi, kita cukup flashback waktu di supply chain, ya, sistem data stock. Ada satu perusahaan yang bahkan saya menekan cost yang lainnya hanya untuk membeli satu teknologi dan teknologi yang katakanlah itu tadi, ya, itu sangat punya dampak yang signifikan, ya, kaitannya dengan ekonomi, ya, dengan biaya. Jadi kita mengeluarkan biaya yang besar dalam membeli teknologi tadi, tapi dengan teknologi tadi kita sangat tergantung. Katakanlah, ini bahkan saya nggak jual, terus proses produksi kita selalu tepat, kita juga bisa tahu data real time, ya, tahu data real time seperti apa. Kita harus membeli barang mentah, ya, material kapan kita harus beli, berapa jam kita harus beli, untuk produksinya seberapa banyak, distribusinya kapan, kemana, menggunakan apa, dan seterusnya, ya. Nah, contohnya, ya, dari slide ini contohnya, jika fasilitas punya, ya, punya biaya fixed cost yang lebih rendah, maka akan banyak fasilitas, ya. Makanya kami bantu sebenarnya fasilitas juga punya biaya transportasi yang rendah, jadi dia berbanding lurus. Contohnya pada Coca-Cola, ya, pada plan botol, ya. Mereka tidak punya fixed cost yang tinggi, ya. Salah satu strategi dari Coca-Cola, ya, strategi dari Coca-Cola untuk mengurangi biaya transportasi, ya, mereka membangun banyak plan yang memproduksi botol di seluruh dunia yang lagi-lagi, ya, itu melayani setiap market di region tertentu, ya.
kita tahu Coca-Cola kan mendunia ya, mendunia ya. Kalau di mana-mana ada Coca-Cola. Cuma kan bayangkan kalau misalnya di pabrik induknya gitu ya, oh semua sudah diproduksi di sana. Ya, semua sudah diproduksi di sana, terus dikirimkanlah ke seluruh dunia gitu ya. Itu kan akan memakan biaya transportasi yang lebih besar lagi ya. Misalnya mau ke Indonesia, mau ke Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Dengan adanya dengan adanya dengan adanya fasilitas-fasilitas ya, yaitu salah satu plan tadi yang dibangun di masing-masing lokasi yang tersebar di seluruh dunia, kita akan mengurangi biaya transportasinya. Oke, oke benar Bu, biaya transportasinya kurang, tapi kan biaya ininya apa? Biaya biaya bangun fasilitasnya kan besar gitu ya. Iya, iya. Fasilitasnya memang akan lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan ya, bandingkan untuk bangun fasilitas tadi ya, bangun fasilitas tadi kan itu kita punya biaya di awal yang harus kita keluarkan. Ya, setelahnya ya maintenance ya, mungkin maintenance dari pabriknya katakanlah atau gudangnya gitu ya, itu kan sudah variable cost namanya ya. Kalau di awal tadi kan fixed cost ya. Fixed cost kita bangun berapa nih biaya tetap kita yang harus kita keluarkan untuk bangun pabrik botol di Indonesia gitu ya. Terus gimana biaya maintenance-nya ya, overhead cost-nya seperti apa, bisa variable cost-nya seperti apa. Bayangkan kalau misalnya kita harus mengirimkan dari pusat gitu ya, dari pusat Coca-Cola ke seluruh dunia ya, akan berapa banyak pergerakan transportasi distribusi dari Coca-Cola ke seluruh dunia, akan sangat banyak variabel cost kita yang nanti akan kita keluarkan ya. Sehingga pertimbangan dari Coca-Cola tadi itu bikin banyak fasilitinya, yaitu bottling plant-nya tadi ya, di seluruh yang tersebar di seluruh dunia, dengan salah satunya yaitu mengurangi biaya transportasi. Oke, bentar.
Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Oke, faktor berikutnya itu terkait makroekonomi, strategi makroekonomi ya, termasuk di sini ada yang namanya pajak, ya, pajak, ya, ya juga dividen ya. Pertama terkait tarif dan juga pajak. Jadi kalau misalnya sudah internasional, sudah luar negeri, ya akan ada pajak pasti ya. Oh, barang kita mau keluar akan dikenai biaya barang keluar masuk ke sini, dan entah itu barang bahan bakunya atau mungkin nanti atau jadinya ya, itu juga akan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya contohnya tadi ada beberapa perusahaan yang sampai bikin satu fasilitas di negara tujuan dia, ya, negara tujuan barang yang dipasarkan. Ya. Oh, daripada nanti saya harus mengirim dari negara saya menuju negara tersebut, nanti kena bea cukai dan lain sebagainya, harga barangnya malah jadi lebih tinggi, gitu ya, sehingga akan tidak menarik minat si pembeli, katakanlah, gitu ya, karena harga yang terlalu tinggi. Lebih baik perusahaan yang malah bikin fasilitas di lokasi lain, gitu ya, di lokasi negara tujuannya tadi, target negara dia menjual barangnya tadi. Ya, lalu juga di sini ada ya exchange rate di sini seperti apa, tapi fluktuasi ya dari exchange rate tadi ya, ini pun juga akan kaitannya dengan profit juga, profit dari setiap rantai pasok, dan juga bagaimana dia dapat melayani global market ya. Jangan-jangan dengan exchange rate tadi ya, dan dengan adanya exchange rate tadi malah bikin katakanlah konsumen malah minat belinya turun. Oh, katakanlah ada produk dari gitu ya, produk dari Eropa itu, ya, produk dari Eropa itu kalau kita beli langsung ke sana gitu ya, itu kan pasti akan lebih murah. Ya, dengan ada nilai tukar tadi atau exchange rate tadi, itu akan mempengaruhi pasti ya ke biayanya, ke biaya yang harus dikeluarkan oleh si konsumen dalam membeli barang tersebut. Ya katakanlah tadi barang yang dikirim dari luar negeri, ya dikirim luar negeri ke Indonesia karena target pasarnya mungkin di Indonesia gitu ya. Tapi dengan adanya tadi ya nilai tukar tadi, orang Indonesia jadi mikir gitu ya, jadi mikir ngapain saya harus beli barang itu gitu ya. Kalau kita mungkin harganya di Amerika $10 ya, jadi di Indonesia mungkin udah lebih dari itu gitu ya, sehingga tadi juga menjadi satu alasan ya perusahaan yang mengambil keputusan untuk merancang jaringannya. Oh, berarti kita harus bikin pabrik di sana aja gitu ya. Atau mungkin kita harus bikin gudang, gitu ya, bikin pabriknya mungkin nggak di Indonesia, mungkin nggak bisa cari pabriknya yang lebih dekat Indonesia, tapi gudangnya di sana. Lalu juga terkait ya pengirimannya dan juga biaya bahan bakarnya, ya, bahan bakarnya, karena pasti akan mempengaruhi salah satunya tadi dari transportasi, biaya transportasi. Lalu yang terakhir, berikutnya dari faktor politik. Ya. Kalau udah ngomongin politik, ya ini pasti akan kaitannya dengan pemerintahan. Ya, pasti setiap pemerintah negara manapun pasti akan punya kebijakan yang berbeda-beda. Ya. Oh, orang Indonesia, pemerintah Indonesia, kalau kita ada barang luar yang masuk dikenakan pajak berapa %, ya, atau mungkin negara lain ya juga hanya akan mengizinkan produk-produk tertentu, ya, jenis-jenis barang tertentu yang boleh masuk ke negaranya, ya, entah itu barang jadi ataupun nanti misalnya raw materialnya, ya, atau juga dari sisi kuantitinya, ya, kuantitasnya juga seperti apa.
ya. Dan juga menjadi salah satu faktor ya, tetap menjadi salah satu faktor dalam penentuan desain jaringan ya. Katakanlah suatu perusahaan ya ingin membuat satu fasilitas ya, di negara A. Tapi negara A ini sedang tidak stabil ya kondisi politiknya. Mungkin sedang ada perang, mungkin sedang ada pemilihan presiden ya, atau mungkin ada apalagi ya, konflik yang ada di dalam negara tersebut. Sehingga itulah kenapa faktor politik menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam merancang jaringan. So, ngapain kita harus bikin pabrik atau bikin gudang di daerah konflik? Ya. Kalau kita bikin di daerah konflik, pas nanti kita mau ngirim barangnya, atau ditembak bom, ya rugi perusahaan gitu ya. Itu tidak make sense gitu ya. Sehingga kenapa politik tadi ya, faktor politik tadi menjadi salah satu faktor dalam penentuan network design. Lalu juga customer response terkait waktu. Ya. Sebentar saya. Oke, saya lanjut, mohon maaf. Tadi sampai di faktor customer response time ya. Jadi juga terkait customer response di sini berarti sudah bagian customer service ya, seperti apa waktu respon tadi ya, waktu respon tadi yang diharapkan oleh customer. Ya pasti kita sebagai customer pengen cepat tanggap ya di perusahaan ya, dan perusahaan bisa memberikan layanan, memberikan servis yang terbaik untuk si customer, supaya apa ya, supaya customernya bisa tetap loyal gitu ya, loyal terhadap perusahaan. Ya bayangkan misalnya nih kita mau komplain, kita udah beli barang A, kita dapatkan produknya tidak, katakanlah ada yang cacat ya, ada yang cacat, oh kita bisa hubungin kemana nih gitu ya, oh misalnya udah dikasih gitu ya customer service-nya di nomor sekian atau di email ini gitu ya, sehingga kita nggak harus datang langsung ke toko, kita bawa barangnya ya, katakanlah kita tahu barang yang kita dicetak itu tengah malam, kita baru sempat lihatnya tengah malam gitu ya. Bayangkan kalau kita harus ke toko gitu ya, ke toko kita harus menempuh ya, mungkin kita belinya di luar kota gitu ya, atau di luar daerah yang lain ya, sehingga itu akan memakan waktu, makan biaya gitu ya. Lalu kenapa perusahaan yang menyediakan layanan konsumen tadi yang bisa by phone, by email dan lain sebagainya. Cuma kadang yang suka menjadi kurang perhatian terkait layanan konsumen ini yaitu waktu respon. Nah, waktu respon yang ya kita sebagai konsumen pengen ditanggapi segera gitu ya, terkait komplain ya. Sehingga bagaimana perusahaan nanti ya, perusahaan bisa menyediakan gitu ya, menyediakan servis atau layanan yang punya waktu waktu responnya itu singkat gitu ya, dia singkat.
atau mungkin juga bisa dari apa ya, contoh nih ya, contoh kalau kita beli barang suatu barang kayak merek A gitu ya, kalau kita lihat tuh di satunya apa namanya, untuk lokasi servisnya, oh mungkin pabriknya nggak ada di setiap kota, tapi di lokasi servisnya ada gitu ya. Nah itu kan juga menjadi salah satu pengambilan keputusan, pengambilan keputusan perusahaan dalam merancang jaringannya. Oh kita ternyata harus bikin lokasi servis jadi A, B, C, D dan seterusnya. Walaupun pabriknya nggak ada di kota B, kota C, di kota A, tapi untuk tetap dapat makanya di konsumen supaya konsumen nggak usah jauh-jauh nanti ke kotanya jalan konsumennya ya katakan oh enggak kan kita bisa nih ya. Bisa tetap datang ke tempat servis laptop X tadi gitu ya, kita nggak harus ke Jakarta dulu atau kemana di Palembang gitu ya untuk komplain ya, untuk servis gitu ya, mendapatkan layanan dari itu tadi. Lalu juga yang terakhir di sini ada terkait logistik ya, logistik dan fasilitas cost. Ya. Ini nanti akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi seperti apa jumlah dari fasilitasnya sendiri ya. Ya kaitannya dengan biaya ya, biaya yang dimiliki seperti apa ya, lalu juga seperti apa nanti jumlah fasilitasnya, apakah dengan fasilitas yang kita punya tadi cuma satu, tapi kapasitas besar itu sudah dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perusahaan, atau malah sebaliknya, oh kita harus punya fasilitasnya beberapa 2-3 ya, daerah A, daerah B, daerah C untuk dapat memenuhi demand dari masing-masing konsumen di region tertentu ya. Dan juga seperti apa alokasi kapasitasnya sendiri untuk masing-masing fasilitas tadi. Fasilitas itu bukan hanya untuk pabrik ya, fasilitas apa yang dimiliki oleh perusahaan, bisa gudang, bisa apalagi distribution center, bisa masjid, bisa alat transportasi ya, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perancangan jaringan ya dalam rantai pasok. Berikutnya ya, framework atau kerangka kerja dalam merancang jaringan ya, dalam pengambilan keputusan dalam merancang jaringan. Ada beberapa tahap yang harus dilewati, harus dilaksanakan ya, beberapa fase dalam menentukan rancangan jaringan. Pertama ya, kita definisikan dulu, kita define dulu seperti apa strateginya atau seperti apa desainnya ya. Disinilah kenapa di tahap awal yaitu sudah harus clear, sudah harus jelas bagaimana sih strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan ya, untuk dapat memenuhi yang namanya demand dari customer itu sendiri. Ya, strateginya seperti apa? Oh mungkin strateginya kita punya rantai pasok, kita punya manufacturer, kita punya gudang retail ya dan lain sebagainya ya. Di sini harus clear dulu apa sih sebenarnya yang ingin dituju oleh perusahaan, atau mungkin perusahaan ingin barang ini cepat sampai ke tangan customer gitu ya. Bisa saja dia langsung mengirimkan dari manufacturer menuju ke customer, atau mungkin oh perusahaan kita punya banyak gudang ya, punya banyak gudang, tapi kita hanya punya satu distribution center, terus kita punya banyak customer, bagaimana kita bisa mengirimkan barang tadi dari beberapa manufacturer menuju beberapa customer ya dengan menghemat biaya. Oh kita gunakan katakanlah cross docking gitu ya, cross docking atau in transit untuk dapat meminimalisir yang namanya biaya transportasi salah satu ya. Jadi di tahap awal tadi semuanya sudah harus clear dulu ya, seperti apa sih strategi atau desain dari perusahaan itu sendiri.
Lalu di tahap kedua ya, define the regional facility configuration. Ya. Jadi tujuan dari tahap kedua ini yaitu untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi di wilayah atau daerah mana saja fasilitas ini bisa dibangun. Ya, lalu seperti apa juga perannya dan juga seperti apa kapasitasnya. Ya, jadi pada tahap 2, oh tadi kita udah nentuin kita manufacture, kita punya distribution center nanti ya, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat maksudnya, oh gimana nih kita harus bangun fasilitas-fasilitas tadi di daerah seperti apa ya. Katakanlah target pasar kita di beberapa daerah 1, 2, 3, dan 4. Kita cari ya, kita cari satu lokasi untuk membangun distribution center yang jaraknya dekat dengan kelima konsumen tadi ya, 5 target pasar kita tadi lah. Bagaimana caranya? Oh, salah satunya caranya nanti ya di pertemuan berikutnya terkait location decision. Ya, harus menentukan salah satunya fasilitas ini dibangun ya, di mana sih fasilitas ini dibangun untuk meminimasi jarak mungkin ya, jarak yang nanti mungkin jarak ini kaitannya dengan bisa waktu tempuh, bisa biaya yang dikeluarkan ya, bisa biaya yang lain. Lalu di fase ketiga ya, kita pilih seperti apa lokasi-lokasi yang potensial ya di setiap region tadi ya, di setiap region di mana masing-masing fasilitas tadi ditentukan lokasinya ya, kita butuh yang nama pertama hard infrastructure ya, infrastrukturnya ya, seperti apa nanti ketersediaan suppliernya ya, lalu transportasinya ya, komunikasi, terus juga warehouse-nya ya. Oh, katakanlah kita sudah pilih tadi lokasinya untuk distribution center-nya ya. Oh no, jangan distribution center dulu, ke pabriknya ya. Pabrik tempat kita produksi ya. Oh, kita butuh bahan baku A B C D E gitu ya. Ini dari 5 bahan baku ini suppliernya beda-beda nih ya, suppliernya beda-beda. Nah, apakah masing-masing supplier tadi gitu ya bisa dapat mengirimkan barang tadi dengan harga yang pasti kita inginkan itu minimal ya, pastinya biaya di perusahaan ini pasti minimal yang akan dikeluarkan untuk supplier. Lalu juga infrastruktur, mungkin transportasinya apakah fasilitas kita tadi yaitu pabrik kita tadi dapat ditempuh hanya melalui darat atau harus pakai udara gitu ya. Seperti apa sih daerah-daerah potensial yang dapat dilalui oleh katakanlah banyak supplier, lalu moda pun bisa juga mengirimkan bahan baku ke pabrik kita. Lalu komunikasinya seperti apa? Apakah daerah kita tadi itu gampang untuk dijangkau ya? Apakah daerah tadi itu juga bisa digudang dan lain sebagainya. Lalu juga terkait soft infrastruktur ya, kebutuhan dari soft infrastrukturnya di sini kaitannya dengan pekerja salah satunya ya, seperti apa sih tenaga kerja yang profesional yang berpengalaman gitu ya, lalu juga seperti apa beban kerjanya ya, lalu juga seperti apa nanti apa ya manajemennya dalam menghandle para pekerja ya, katakanlah dari segi beban kerja ya, apakah dari segi beban kerja tadi ya dengan pemilihan lokasi ya, misalnya milih lokasinya jauh nih dari kota gitu ya, sehingga orang-orangnya mungkin dengan beban kerja yang berat, jadi banyak yang mental health-nya kena gitu ya. Jadi itu juga jadi pengambilan keputusan ya oleh perusahaan bagaimana juga bisa menentukan daerah-daerah yang potensial ya, dalam desain jaringan ya. Terakhir keempat itu terkait pemilihan lokasi, barulah nanti dipilih lokasi yang presisi ya, dan juga terkait kapasitas dari setiap fasilitas tadi. Ini sama
ya. Dan terakhir terkait model ya, model untuk facility location dan capacity allocation ini nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Ini salah satunya bagaimana kita bisa menentukan yang menentukan lokasi dalam membangun fasilitas. Katakanlah kita ingin bikin fasilitas gudang gitu ya, kita punya target pasaran kita tadi A B C D E, kita harus bikin gudangnya di mana nih untuk meminimasi katakanlah biaya transportasi yang kita keluarkan ya. Nah, strateginya seperti apa? Apakah efisien atau responsif? Kembali lagi, apa sih sebenarnya yang ingin dituju oleh ya? Apakah ingin efisien? Kalau efisien ya berarti bikin bidangnya satu aja. Kalau misalnya ingin responsif, ingin daya tanggapnya cepat, berarti harus bikin banyak bidang gitu ya, supaya kok misalnya barangnya habis bisa langsung dikirimkan gitu ya ke retail atau toko-toko ya. Nah, ya beberapa informasi yang ada di slide terakhir ini ya itu tersedia ya dalam seperti apa ya koordinasinya perancangan jaringan ya, dalam pengambilan keputusan dalam merancang satu jaringan ya. Pertama lokasi dari supply source-nya ya, dan juga marketnya, lokasi dari sumbernya dan tujuannya ya, lokasi dari tempatnya bahan-bahan baku yang dikirimkan, lalu lokasi dari potensial facility site ya, jadi lokasi yang potensial untuk didirikannya lokasi-lokasi tadi, bisa pabrik, bisa distributor atau mungkin bisa toko gitu ya, bisa retail dan lain sebagainya. Lalu juga demand forecast ya, ramalan dari permintaan itu sendiri ya, itu jadi salah satu keputusan. Lalu fasilitasnya, tenaga kerja dan biaya material. Berikutnya ada biaya transportasi ya, biaya inventory yang memang harus membangun satu gudang ya. Lalu juga harga jual ya, harga jual dari produk yang berbeda pada setiap ujian yang tadi saya sampaikan ya, jelas di lokasi katakanlah orang dengan kelas menengah gitu ya, ekonomi kelas menengah dengan orang kelas ekonomi ke bawah pasti akan beda harga jualnya ya, dan juga pasti kualitasnya beda, tidak mungkin kualitas yang sama dijualnya dengan harga yang beda gitu ya, rugi tadi ya. Lalu juga tax dan tarifnya seperti apa, dan yang terkait waktu respon dan juga layanan lainnya yang diberikan oleh perusahaan, bisa berupa klaim gitu ya, garansi misalnya gitu ya, garansi ataupun servis kalau ada yang rusak, dan beberapa hal lainnya yang kaitannya dengan layanan. Jadi itu terkait materi hari ini tentang desain network atau desain jaringan ya, bagaimana peran network design itu sendiri untuk supply chain, dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan network design ya. Saya harus bangun network design-nya seperti apa, apakah saya bikin pabrik, terus bikin distribution center, terus bikin gudang lagi, terus bikin retail lagi, atau mungkin saya cukup bikin pabrik aja ya, saya nggak perlu bikin gudang, saya nggak perlu bikin wholesale dan lain sebagainya. Ini juga seperti apa penentuan lokasinya ya, penentuan lokasinya saya harus bikin pabrik di mana, terus kapasitasnya pabrik saya tadi berapa, gudang yang saya bikin juga harus di mana, kapasitasnya berapa, dan hal-hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pada network design. Untuk materi hari ini. Untuk materi berikutnya nanti harapannya saya sudah bisa dapat kelas ya. Jadi karena materi berikutnya kita akan bicara tentang model matematik ya, model matematik dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan lokasi ya, dan pemilihan lokasi. Jadi sampai hari ini materinya hanya masih berupa teori ya gitu ya, konsep dasar seperti apa sih hal-hal yang perlu dipahami dalam kuliah sistem transportasi dan distribusi. Harapannya minggu depan atau pertemuan berikutnya lah, yang saya belum tahu kapan ya, bisa jadi dalam minggu ini ya, sebelum minggu depan ya,
Jadi dalam minggu ini nanti akan saya cari waktu lagi ya, mudah-mudahan ada kelas. Ya. Kalau nggak ada ya minggu depan aja sesuai dengan kelas yang kita punya harusnya ya untuk dapat melanjutkan materi berikutnya. Ya, mungkin 1, 2, 3 materi lagi lah yang akan 3 atau 4 materi lagi lah yang nanti harus membuat satu model matematika. Tapi sebelum saya menghabiskan materi tentang model matematik, mungkin nanti kita kajian dulu nanti saya infoin pasti ya 1 minggu sebelum nggak akan dadakan dan ya gitu ya. Berarti kalau satunya ruangan kita UTS-nya di Salva. Oke, itu materi. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum saya tutup sambil saya share absennya bisa nggak ini? Berarti kelas yang selanjutnya mungkin dari Jumat ya, Bu? Jumat ini, ya, bisa Jumat ini. Pengennya saya offline ya. Saya sambil cari ruangannya, cuma saya jamnya, jamnya selain jam 10 bisa jam berapa lagi nanti didiskusikan ya. Saya takutnya jam 10 saya masih ada rapat gitu ya, jam 10, jadi jam lainnya mungkin nanti bisa kita diskusikan supaya nggak tabrakan dengan kuliah lainnya. Saya lihat di jadwal kan ada yang dinamika sistem ya, kalau nggak salah siang itu ya, mungkin beberapa yang di sini ada yang ngambil itu juga gitu ya. Ya nanti saya lempar lagi di kelasnya untuk kuliah berikutnya. Tapi kalau emang nggak bisa, kita coba di jam 10. Mudah-mudahan saya nggak ada rapat jam 10. Oke, di scan dulu barcode-nya. Baik, Bu. Ibu, maaf izin bertanya. Jadi kemungkinan UTS-nya kapan, Bu? Jumat, kemungkinan Jumat dulu untuk minggu ini. Ya, saya jadwalkan Jumat dulu. Kayak biasa kan saya mintanya Jumat kan. Nah, cuman kan kadang Jumat itu ada dadakan, kadang gitu ya rapatnya. Mudah-mudahan Jumat ini nggak ada gitu ya. Karena saya kadang tiba-tiba Jumat nggak jadi karena saya ada jadi panggil gitu. Oh baik Bu, berarti Jumat ada ini yang mau UTS ya. Kenapa kalau Bu? Sabtu atau Minggu? Kayaknya lebih baik Jumat ya Bu. Oke, ya nanti saya kabari lagi ya. Saya kabari lagi untuk kuliah berikutnya. Oke, sudah semua absennya saya. Oke, kalau cukup ini sambil saya rapikan dulu materi saya, sambil saya upload di GCR. Minimal kalian baca dulu bukunya, karena semua materinya bisa diambil dari buku, kebanyakan dari buku Cokra dan buku Alan. Jadi bisa dibaca di sana ya. Dari buku yang sudah saya kasih. Oke, itu aja untuk hari ini kuliahnya. Jadi nanti tunggu info berikutnya untuk kuliah. Oke, saya tutup semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.